gereja siap atau tidak, suka atau tidak, kita akan dibantai, akan disiksa, ya. Nanti bagian-bagian tertentu saya akan beritahu siksaannya seperti apa, dibantainya seperti apa, ya. Firman Tuhan berkata, jikalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada satupun yang selamat, karena akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jangan kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Nah, jangan kamu memberikan dirimu disesatkan. Karena Alkitab itu sempurna. Semua yang ditulis Alkitab itu terang benderang. Itu pewahyuan yang sangat sempurna. Ya. Jadi kalau ada yang keluar dari Alkitab, ini yang bahaya sekali ya. Jadi kita back to the Bible. Terus. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ya, sebelum hari pengangkatan itu harus datang dahulu murtad. Artinya apa? Datang dulu antikris. Ya. Jadi Paulus bicara sama dengan Daniel, dengan Tuhan Yesus, dengan Yohanes 12 Rasul Anak Domba. Sama semua mereka. Jadi harus datang dahulu antikris, datang dahulu murtad. Coba dibaca ulang ayat ini. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Ya, harus datang dahulu murtad, oke? Terus. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah, harus dinyatakan dahulu manusia durhaka. Yaitu antikris. Iblis yang jadi manusia. Harus dinyatakan dulu. Baru setelah itu, baru kita diangkat, baru rapture. Oke, jelas ya? Terus. Yang harus binasa. Iya, manusia durhaka yang harus binasa. Terus. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Terus. Bahkan ia duduk di bait Allah Dia dan mau duduk di bait menyatakan Allah. diri sebagai Allah. Dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Siapa dia? Dia itu antikris. Karena dia Mesias, tapi Mesias palsu. Dia akan menyatakan diri bahwa dia sama dengan Tuhan Yesus, tapi ini yang palsunya. Jadi, clear ya, Rasul Paulus bicara bahwa harus dinyatakan dulu manusia durhaka. Baru kita rapture. Ya, jadi sebelum antikris datang, belum ada rapture. Jadi omong kosong semua itu, penyesatan itu yang pendeta-pendeta bilang bahwa kita sudah rapture. Nanti sebelum antikris kita rapture duluan. Memang sengaja iblis itu buat seperti itu, supaya gereja tidak mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya gereja semua mati binasa di tangan iblis. Itu tujuan daripada setan. Ya, oke, masih ada lanjutan ayat itu apa sudah? Tidakkah kamu ingat Ya. bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu Ya. ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Ya, tidakkah kamu ingat? Bolak-balik aku ingatkan, kata Rasul Paulus. Aku telah menyampaikannya kepada kamu. Kok kamu lupa lagi? Karena apa? Karena terlalu banyak pendeta, hamba Tuhan yang memberikan siaran hoax, khotbah hoax. Ya. Oh, kita sebentar lagi rapture. Kita akan rapture dulu. Ada lagi pendeta. Karena yang grade A, yang hidupnya kudus, akan rapture duluan. Alkitab tidak bicara begitu. 2 Tesalonika 2 ayat 1-5 jelas. Harus datang dulu manusia durhaka. Baru nanti kita diangkat. Terhimpunnya kita dengan Tuhan. Oke? Jadi, semua pewahyuan itu jelas sudah ditulis di dalam Alkitab. Nah, sebetulnya saya ingin bicara agak panjang, tapi karena kita dibatasi dengan waktu, kita agak ini aja ya, saya ambil poin-poin ininya saja. Coba kita lihat dulu
Tesalonika 4, 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan Yesus. Ya, Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan Yesus, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. ya, kita yang masih hidup, yang tunggu pengangkatan, kita tidak akan mendahului mereka. Ya, yang sudah meninggal kita tidak akan diangkat dulu. Yang meninggal dulu yang diangkat, baru yang terakhir yang masih rapture. Ya, baru yang terakhir yang rapture, yang masih hidup, baru diangkat. Ya, tolong perhatikan baik-baik ya, supaya kita punya pendengaran ini tidak lamban dan kita punya rohani juga tidak lamban. Jadi kita bisa cerdas di dalam Tuhan, kita bisa paham apa rencana Tuhan. Ya. Jadi kita yang masih hidup tidak sekali-kali mendahului mereka yang sudah meninggal. Jadi yang meninggal itu yang akan diangkat dulu. Coba diulang ayatnya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan Yesus. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan Ya, Yesus, yang sampai menunggu rapture nih ya, kita yang masih hidup nih. Terus sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. kita tidak akan diangkat dulu. Jadi yang mati duluan, yang mati dalam Tuhan dulu. Yang meninggal di dalam Tuhan dulu, itu yang diangkat dulu. Terus, Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan Yesus sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. ya, jadi jelas ya, itu Paulus. Jadi yang mati akan bangkit lebih dahulu. Nanti yang terakhir baru pengangkatan. Jadi bagaimana nanti kalau antikris datang ada yang dibunuh, habis itu kita sudah angkat dulu, kita sudah diangkat dulu, itu tidak benar. Ya, jadi yang sudah mati, orang-orang yang sudah mati dulu, sudah selesai semua orang sudah mati, ya. Kemudian orang yang mati di dalam Tuhan itu diangkat dulu. Jelas ya? Kemudian kita yang masih menunggu, masih hidup, yang menanti kedatangan Tuhan, baru kita diangkat. Jelas ya? Jadi tidak ada kita pengangkatan dulu, nanti sudah mati, baru diperiksa lagi. Oh ini mereka ini kehidupannya bagaimana? Baru diangkat lagi. Itu pekerjaan yang sangat melelahkan. Ya, Tuhan punya cara kerja tidak seperti itu. Yang mati di dalam Tuhan, ya, yang mati di dalam yang dibantai, dibunuh oleh antikris, itu diangkat terlebih dahulu. Baru kita yang masih hidup nanti baru diangkat. Jelas ya? Jadi gereja siap atau tidak, suka atau tidak, kita akan dibantai, akan disiksa. Ya, nanti bagian-bagian tertentu saya akan beritahu siksaannya seperti apa, dibantainya seperti apa. Ya, firman Tuhan berkata, jikalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada satupun yang selamat, karena akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi. Oke, kita lihat lagi 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 17-nya belum dibaca. Oh ya, ayat 17 baca dulu. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Nah, itulah baru rapture. Ya, jadi kita ini terakhir. Jadi gereja dibantai dulu, disiksa. Nah, yang tidak mati, yang masih sisa, yang hidupnya benar, tetap menyembah Tuhan, tidak terpengaruh dengan walaupun disiksa tidak menyangkal Tuhan. Nah, itu yang terakhir baru kita diangkat. Begitu yang benar.
om tante, ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin. Kita orang Kristen harus bertumbuh, rohani kita ini harus benar-benar menjadi seperti apa yang Tuhan siapkan. Jadi tidak gampang dibodoh-bodohin, ya. Oke, kita ke Korintus, ya. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 52. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya, bunyi nafiri yang terakhir. Ya. Jadi nanti nafiri terakhir baru pengangkatan. Jadi kita harus lewati semua. Bagaimana kita berhadapan dengan antikris, bagaimana gereja akan dibantai, gereja akan disiksa. Nah, makanya firman Tuhan di bagian lain, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, mereka itu yang akan diselamatkan. Yang menyangkal, nanti banyak sekali orang yang tidak tahan, mereka nanti tiba-tiba menyembah iblis, mereka berbalik murtad. Ya, mereka meninggalkan Tuhan karena mereka tidak tahan dengan siksaan itu. Mereka tidak tahan dengan bagaimana gereja dibantai, mereka tidak tahan. Nah, itulah yang membuat banyak sekali orang yang terhilang nanti. Ya, jadi teman-teman, kalau engkau tidak siap, ya, kalau engkau tidak bertahan, engkau tidak mengerti bahwa gereja akan berhadapan dengan antikris, nanti banyak sekali orang yang akan menyangkal. Makanya firman Tuhan di bagian lain di dalam Lukas, Tuhan Yesus mengatakan, adakah iman di muka bumi tatkala anak manusia datang kembali yang kedua kali. Karena apa? Karena iman itu semakin merosot. Tidak ada lagi yang mau percaya kepada Tuhan, kecuali mereka yang punya hubungan intim sekali sama Tuhan. Karena apa? Karena siksaan yang begitu mengerikan itu akan terjadi, akan dihadapi oleh orang-orang Kristen. Begitu teman-teman, ya. Saya buka apa adanya saja supaya kita ini jangan sampai nanti terakhir semuanya tidak ada yang selamat, ya. Jadi siapkan dirimu. Anda siap atau tidak, Anda suka atau tidak, ini akan segera terjadi. Dan Tuhan ini sudah menyatakan, ya, dalam firman-Nya, dalam penglihatan apa yang saya lihat, itu Tuhan sudah nyatakan. Ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat sampaikan kepada beberapa orang, ada malah mereka menganggap Bapak punya pikiran ini terlalu aneh-aneh. Hidup itu santai saja, berserah aja kepada Tuhan. Bos, berserah kepada Tuhan itu bukan urusan yang mudah, ya. Tuhan Yesus itu manusia yang sangat suci, tidak pernah berbuat dosa. Di Taman Getsemani waktu berhadapan dengan iblis, dengan antikris itu, Tuhan Yesus itu sampai keluar peluh seperti titik darah. Bagaimana dia disiksa, dibantai pada waktu itu. Itu pun iblis hanya menggunakan manusia. Nah, bagaimana kalau iblis nanti hadir dan dia menggunakan tangannya sendiri, membantai orang-orang Kristen, akan seperti apa siksaan itu? Dia hanya pakai manusia pada waktu itu. Kita melihat film The Passion of Christ saja, banyak sekali orang yang tidak tahan, tidak sanggup melihatnya. Itu hanya pakai tangan manusia. Nah, bagaimana kalau iblis hadir dan pakai tangannya sendiri? Tidak akan ada yang selamat. Tidak akan ada yang selamat. Itu semua hanya oleh anugerah Tuhan. Makanya persiapkan dirimu dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan, ya, ingin memiliki satu keintiman dengan gereja Tuhan. Ya, oke. Kita lanjut dulu. Tadi sudah selesai 1 Korintus 15. Ya, oke. Itu Rasul Paulus, ya. Kita pindah ke toko yang lain.
Kita pindah ke Daniel, ya. Jadi Daniel ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang, 700-800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, itu juga sudah bernubuat. Ya, sudah mendapatkan penglihatan dari Tuhan bahwa gereja akan dibantai, gereja akan disiksa. Jadi tolong dengar gereja Tuhan, saya bukan takut-takutin Anda. Gereja akan disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ya, coba kita lihat di dalam Daniel 7 ayat 21 sampai 22. Kemudian ayat 25. Kita tidak bisa baca semua karena waktu kita terbatas ya. Ini masih banyak yang saya perlu jelaskan supaya persiapkan dirimu. Ya. Daniel pasal 7 ayat 21, 22 dan 25. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ya. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Sebentar, kita ulang dulu ya, dengar baik-baik ayatnya ya. Ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus. Tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus. Ya, tanduk itu siapa? Yaitu antikris. Dia melawan orang-orang kudus. Terus? Dan mengalahkan mereka. Iya, dan mengalahkan. Ya, jadi orang Kristen harus siap-siap nih, dibantai, disiksa. Itu maksudnya antikris mengalahkan. Karena apa? Karena pada waktu itu memang Tuhan izinkan 3,5 tahun untuk gereja dibantai. Tuhan ingin memurnikan, ingin melihat sejauh mana iman orang Kristen. Sejauh mana orang Kristen tetap percaya kepada Tuhan walaupun disiksa. Ya. Itu Tuhan pengen lihat di dalam orang Kristen. Dan di dalam Daniel sudah dikatakan bagaimana dia mengalahkan orang kudus. Oke, jelas ya? Jadi Daniel juga bicara sama. Ini pertarungan di akhir zaman. Terus, ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang. Ya, sampai yang lanjut usianya datang itu siapa? Sampai Tuhan Yesus datang. Ya, jadi di akhir zaman itu gereja dibantai dulu. Orang-orang kudus dibantai dulu. Dikalahkan dulu, dipotong, disembelih, disiksa habis-habisan. Sampai nanti Tuhan Yesus datang baru rapture. Oke? Terus. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ya, jadi orang kudus dikalahkan dulu. Baru sampai yang lanjut usia itu datang, baru keadilan diberikan. Makanya dibilang barang siapa bertahan sampai kepada kesudahan, mereka itu yang akan diselamatkan. Ya. Jadi pada waktu kalau disiksa Anda menyangkal, Anda karena tidak tahan dengan siksaan itu begitu mengerikan itu, banyak orang nanti tidak tahan. Ya. Jadi gereja itu simulasi-simulasi dari gereja-gereja bahwa kalau antikris datang pegang senjata, kamu percaya Tuhan Yesus? Oh iya, langsung ditembak. Itu bukan, enggak seperti itu. Itu bukan namanya disiksa, itu dibunuh. Ya, gereja akan disiksa. Pelan-pelan dibuat sampai menyangkal. Begitu teman-teman, ya. Bukan langsung dibunuh, kalau langsung dibunuh sudah selesai cerita. Gampang saja orang Kristen, ya saya percaya Tuhan Yesus, tembak kan selesai. Tapi disiksa ini, ya nanti bagian tertentu saya akan ceritakan seperti apa siksaan itu. Kalau Anda manusia hebat, tidak usah dengar, tidak usah taat kepada Tuhan, ya, tidak usah takut akan Tuhan. Oke, kita terus ayatnya. Dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ya, dan waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Tapi kita akan dibantai dulu, kita akan dikalahkan dulu orang-orang kudus. Disiksa dulu, ya. Jadi Daniel ini bicara sama. Tadi Paulus bicara sama loh.
Oke, kita lihat lagi Daniel bagian yang ayat tadi ayat berapa? 22, sekarang Ah, 25. sekarang 25, kita lihat Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Iya, ini iblis antikris, rajanya, ya. Dia akan menentang Tuhan. Terus, Dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha ya, tinggi. gereja akan dibantai. Gereja akan disembeli, disiksa. Ya, sampai nanti tidak ada lagi orang yang punya iman, tidak ada lagi yang memanggil Tuhan karena siksaan itu belum pernah terjadi. Terus, Ia berusaha untuk mengubah waktu ya, dan hukum. dia berusaha mengubah waktu, hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 3,5 tahun. Ya. Jadi Tuhan itu bertanding fair, teman-teman. Dulu Tuhan Yesus datang mengobrak-abrik pekerjaan iblis selama 3,5 tahun. Di akhir zaman ini Tuhan Yesus kasih kesempatan iblis mengobrak-abrik pekerjaan Tuhan selama 3,5 tahun. Pertandingan yang fair kan? Ya masalahnya gereja siap atau tidak? Oke, jelas ya? Jadi saya sudah tidak berhutang apa-apa kepada Anda. Anda tidak mau siap, Anda mau santai-santai, silakan. Santai-santai aja terus, ya. Di gereja yang penting sudah datang kasih perpuluhan, sudah pakai dasi, sudah melayani, shalom, shalom, ya. Sudah merasa sudah ini, apalagi sudah jadi pengurus. Anda tidak siap, Anda tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Anda tidak punya keintiman yang kuat dengan Tuhan, Anda tidak mungkin bisa selamat karena akan terjadi siksaan yang luar biasa. Oke? Ya, bukan hanya untuk siapapun. Saya juga harus persiapkan diri. Kadang-kadang kalau saya teringat akan kejadian di akhir zaman ini, kadang-kadang saya tidak bisa tidur. Kadang-kadang saya gemetar sendiri, teman-teman. Ya. Ada yang berkata, tidak usah takut, kita percaya kepada Tuhan. Terlalu hebat. Tuhan Yesus saja di Taman Getsemani saja sampai gemetar. Ya, Anda jangan salah sangka. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengosongkan kealahannya. Apalagi kita ini manusia berdosa. Hanya diberi kekuatan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus saja berdoa semalam-malaman. Dari malam sampai pagi. Waktu berhadapan dengan antikris, kekejiannya, waktu di Taman Getsemani, waktu hari terakhir itu, bagaimana iblis meluapkan kemarahannya dengan begitu luar biasa kepada Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan. Iblis itu jahat, sangat kejam. Dia tidak ingin ada satupun manusia yang hidup. Makanya Tuhan Yesus dia bantai habis-habisan supaya apa? Supaya Tuhan Yesus segera selesai dan tidak ada satupun yang selamat. Tapi yang luar biasanya Tuhan Yesus menang dan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka juga akan menang. Karena apa? Karena kekuatan dari Tuhan itu masuk di dalam orang-orang percaya. Ya, kuncinya Anda dengarkan saja dulu bagaimana hidupmu harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Dengarkan baik-baik ya. Tidak main-main, teman-teman. Terlalu banyak saya lihat gereja, hampir semua terlalu santai, ya. Terlalu enak sekali. Rasul-rasul saja dibantai, dipotong, disembeli semua. Kok gereja mau santai? Gereja mau berharap kita rapture. Kita tidak akan berhadapan dengan antikris. Itu penipuan, itu pembodohan kepada gereja. Dan iblis memang sengaja supaya gereja tidak siap. Gereja akan dibantai. Ya, oke, kita lanjut dulu. Ikuti saja terus teman-teman. Ini rahasia yang lebih mahal daripada uang triliunan. Ya, karena untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai keselamatan Anda, kalau Tuhan izinkan hidupmu melewati masa antikris, itu akan sangat berbahaya kalau Anda tidak siap. Oke,
Itu kita satu ayat, satu bagian saja kita lihat di dalam Daniel ya. Nanti di bagian lain lagi kita pindah karena waktu terbatas ya, kita pindah ke Wahyu. Ini sekarang Yohanes. Jadi sudah 2 tokoh ya, tadi Paulus, Daniel. Nah sekarang kita pindah ke Yohanes. Waktu dia dibuang ke Pulau Patmos, apa yang dia lihat? Apakah sama dengan Daniel, sama dengan Paulus, atau Yohanes punya penglihatan yang berbeda? Coba kita lihat. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 ya. Silakan dibaca. Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, bertanduk 10, tanduk 10 itu apa maksudnya? Itu memang disiapkan untuk peperangan. Tanduk itu untuk berkelahi, untuk fight. Ya. Untuk fight menghadapi siapa? Orang Kristen, orang-orang kudus. Itu binatang itu disiapkan, itu akhir zaman. Ya, kita lihat ini apa yang terjadi. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, Ya. dan kakinya seperti kaki beruang, Hmm. dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya. Siapa naga? Iblis, ya. Karena dia jadi manusia, kekuatannya itu dari iblis. Iblis yang menjadi manusia, itulah antikris. Terus. Dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Ya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Ya. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Ya. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ya. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Ya. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. 42 bulan, dengarkan gereja, 3,5 tahun. Ya, ini antikris. Diberikan 3,5 tahun kekuasaan, ya. Karena saya sudah bilang tadi, Tuhan itu pribadi yang fair. Kalau 2000 tahun yang lalu, Tuhan menghabisi pekerjaan setan itu selama 3,5 tahun. Maka di akhir zaman ini dia diberi kesempatan 3,5 tahun juga untuk menghabisi pekerjaan Tuhan, untuk menghancurkan gereja, untuk menyiksa, membantai gereja. Ya, saya kadang-kadang kalau mau bicara ini sepertinya kayaknya tidak sanggup, ya, mau beritahu siksaannya seperti apa. Ya, ayo teman-teman, bangkit, ya, bangkitkan rohmu. Miliki suatu hubungan yang begitu istimewa dengan Tuhan. Karena kalau Anda tidak intim dengan Tuhan, tidak mungkin Anda bisa selamat. Tidak mungkin, ya. Maafkan saya bukan menakut-nakutin siapapun. Tidak ada untungnya bagi saya. Tidak ada untungnya. Tidak mungkin Anda bisa selamat kalau Anda tidak menjadi satu dengan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus saja di Taman Getsemani gemetar, peluhnya seperti titik darah. Pada waktu itu iblis hanya pakai manusia loh. Bagaimana kalau iblis muncul, dia pakai tangannya langsung untuk menyiksa orang-orang Kristen? Apakah Anda sudah siap? Jangan main-main, ya. Anda yang masih berbuat dosa, berhenti. Itu sampah. Anda yang masih santai-santai, tidak pernah menyembah Tuhan, tidak pernah rajin bersekutu dengan Tuhan. Orang seperti ini lebih baik ditenggelamkan di dalam laut. Kasihan, jangan main-main hidupmu. Oke, kita terus ayatnya.
Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, Ya, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. ya, dia diperkenankan sama kan? Yohanes sama juga dengan Daniel, dengan Paulus sama. Gereja Tuhan sama. Ya. Jadi penglihatan yang didapat oleh Yohanes itu sama. Dia diperkenankan untuk mengalahkan orang-orang kudus, mengalahkan orang-orang Kristen. Ya. Coba tolong ulang baca ayat ini. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Ya, diperkenankan, diizinkan Tuhan. Terus? Dan untuk mengalahkan mereka. Ya, untuk mengalahkan orang Kristen. Mana itu yang pendeta bilang kita rapture? Enggak ada gitu. Itu pembodohan dari setan. Kita akan disiksa, dibantai dulu. Ya, dan diperkenankan untuk mengalahkan orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Itulah orang-orang yang telah ditebus gereja Tuhan. Ya. Gereja Tuhan yang telah ditebus, yang sudah berpredikat sebagai orang Kristen, itu yang akan dibantai, diperkenankan oleh Tuhan Yesus untuk dikalahkan. Ini firman Tuhan loh. Kita tidak bisa keluar dari sini. Sudah tiga tokoh loh yang bicara sama. Siapa? Paulus, Daniel, Yohanes. Kita lihat nih. Terus ayatnya. Terus. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Akan menyembah dia karena dia Mesias. Dia akan menyatakan diri sebagai Allah, tapi dia yang palsu. Ya. Ini bukan nabi lagi, nabi palsu. Ini bukan nabi palsu. Dia akan menyatakan diri sebagai Allah, tapi ini palsunya. Banyak nabi palsu. Ada lagi nabi palsu yang disembah, dipuji-puji. Bahkan dibilang nabi besar. Ini bukan hanya sekelas nabi, dia menyatakan diri sebagai Allah. Tapi Allah yang palsu. Terus. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Ia akan disiksa. Ya. Ditawan, disiksa itu. Itu bahasa dari penulis. Untuk apa ditawan? Disiksa. Untuk apa ditawan? Untuk disiksa. Sampai imanmu menyangkal Tuhan. Sampai engkau nanti menyembah setan. Menyembah si antikris ini. Karena dia akan menyatakan diri sebagai Allah. Wah, luar biasa. Ya, ikuti aja terus teman-teman. Terus. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Ya, kita tidak bisa tawar. Ini firman. Ya. Yang bilang gereja akan diangkat sebelum antikris, itu omong kosong. Itu pembodohan, penyesatan di dalam gereja. Terus. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, ketabahan. Ya, bisa tabah enggak kalau lagi disiksa? Iman. Makanya Tuhan Yesus dalam Lukas 18, adakah iman di muka bumi ini tatkala anak manusia datang yang kedua kali? Itulah rapture. Ya. Kemungkinan besar tidak punya iman lagi karena siksaan itu luar biasa. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup bertahan.
Tidak ada. Siksaan yang luar biasa. Oke? Lanjut. Ya. Nah, itu tadi siapa? Yohanes. Ya, sudah 3 tokoh ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam apa namanya tokoh selanjutnya, Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sendiri loh, ya. Juga bicara sama. Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 15 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat 15 sampai 22. Ya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca Tuhan hendaklah Yesus, memperhatikannya. sebentar, ya. Tuhan Yesus mengkonfirmasi lagi tentang Daniel menurut firman yang disampaikan oleh Daniel, ya. Jadi tokoh-tokoh dalam Alkitab itu tidak pernah saling berlewatan, semua saling bersinkronisasi, ada keterkaitan, ya. Makanya Tuhan Yesus dia mengacu kepada apa yang dia wahyukan kepada Daniel menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi sama ya, cuma yang beda nih pendeta di akhir zaman nih. Saya nggak tahu dapat pewahyuan dari mana mereka. Bilang gereja sudah rapture, sebelum antikris gereja sudah rapture. Rapture dari mana? Ya, mungkin di rapture dipindahin ke Hong Kong kali. Ya, itu penipuan semua. Coba kita baca ulang ayatnya. Matius 24 tadi. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, apabila kamu melihat pembinasa keji, siapa pembinasa keji? Iblis, antikris. Berdiri di bait Allah di tempat kudus. Apabila kamu itu siapa? Orang Kristen. Apabila kamu melihat murid-murid Tuhan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Ya, bukan orang-orang kafir, ya. Bukan orang-orang yang berbaju agama, bukan. Apabila kamu, siapa kamu? Saya dan saudara yang menyatakan diri sebagai pengikut Tuhan Yesus. Terus, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri, jadi orang Kristen lihat nggak? Lihat. Orang Kristen akan berhadapan dengan antikris nggak? Akan berhadapan. Orang Kristen akan dikalahkan, ya akan dikalahkan, akan dibantai. Bahkan mungkin tidak ada yang selamat. Cuma karena orang pilihan, maka waktu itu akan dipersingkat kata Tuhan. Ya, nggak apa-apa lah. Sekalian kalau memang Anda terganggu, nggak bisa tidur malam ini, ya nggak apa-apa. Yang penting hidupmu selamat, ya. Jadi dengan adanya ketakutan, kegelisahan, membuat hidupmu bersiap dengan sungguh-sungguh. Karena iblis ini terlalu licik, ya. Mungkin ada yang ketakutan saat ini, tapi besok dia sudah lupa lagi. Karena iblis akan buat seperti itu terus ritme hidup manusia. Manusia tidak pernah sadar bagaimana untuk berpegang kuat-kuat kepada Tuhan. Terus. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Iya, orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, ya. Di pegunungan apa maksudnya? Di pegunungan itu maksudnya di mana tempat kita bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Musa naik ke pegunungan, naik di Gunung Sinai, ya. Elia naik di Gunung Horeb, ya. Tuhan Yesus kalau mau berdoa selalu dia naik ke bukit. Bukit atau pegunungan itu bicara tempat yang lebih tinggi di mana Tuhan berada. Kita harus naik menjangkau Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita benar-benar memiliki relation yang begitu kuat dengan Tuhan. Pada saat kejadian akhir zaman ini, orang yang di Yudea harus melarikan diri. Kita lihat, kita baca satu kali ayatnya ya.
Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang di Yudea, ya, orang yang biasa berada di tempat biasa-biasa harus lari kencang untuk mendekati Tuhan, ya, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Pegunungan. Musa bertemu dengan Tuhan, itu dia naik ke Gunung Sinai. Elia naik ke Gunung Horeb. Jadi pegunungan itu menyatakan di mana Tuhan berada, kita jangkau, kita naik lebih tinggi supaya kita bisa benar-benar bertemu, berjumpa dan mengalami Tuhan di dalam hidup ini. Terus ayat selanjutnya. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Ya, apa maksudnya orang yang sedang di peranginan? Satu ketika Tuhan berkata, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti angin. Ya. Jadi angin datang dari mana tidak ada yang tahu, kemana perginya tidak ada yang tahu. Orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus jangan lagi kembali ke rumahnya. Jangan lagi sibuk dengan urusan cuma kehidupan sehari-hari, ya. Terus bergerak maju. Kalau Anda sedang dikuasai Roh Kudus, terus maju di dalam Roh. Jangan lagi balik untuk kehidupan yang biasa-biasa. Coba ulang ayat ini. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Iya, yang sedang dipenuhi Roh Kudus, nggak usah lagi urusan yang daging-dagingnya, ambil barang-barang, nggak usah lagi mikirkan hal-hal yang daging. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus terus bergerak. Zakaria pasal 4. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Zakaria pasal 5. Penglihatan keenam, gulungan kitab yang terbang. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat sebuah gulungan kitab yang terbang, panjangnya 20 hasta dan lebarnya 10 hasta. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu,
setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman, dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk ke dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku, dan supaya itu bermalam di dalam rumah mereka dan memusnahkannya, baik kayunya maupun batu-batunya. Penglihatan ketujuh, perempuan dalam gantang. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, cobalah layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lalu tanyaku, apa itu? Jawabnya, yang muncul itu sebuah gantang. Lagi katanya, inilah kejahatan mereka di seluruh negeri. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat, dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Kemudian berkatalah ia, itulah kefasikan. Lalu didoronnyalah perempuan itu kembali ke dalam gantang, dan dibantingnyalah batu timah itu ke mulut gantang. Lalu aku melayangkan mataku, dan aku melihat, tampak tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Bertanyalah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, kemana mereka membawa gantang itu? Jawabnya kepadaku, ke tanah Sinear, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu. Dan apabila itu selesai, maka mereka akan menempatkan dia di sana, di tempat rumah itu didirikan. Zakaria pasal 6. Penglihatan ke-8, 4 kereta. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat, tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar, gelisah untuk pergi, hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota, dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan, dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Zakaria pasal 7. Ibadah puasa yang baik. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria. Pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislew, adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem Melek
serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaran para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu ambril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka, dan sesudahnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.